Hai rekan trader semua, jumpa dengan saya Tommy Yu dari JSX Pro ID. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas satu topik yang cukup ramai dibicarakan pada akhir-akhir ini, yaitu tentang potensi kripto Indonesia ini dipacekin sama pemerintah. Seperti apa ulasannya, kita saksikan yang berikut ini. Ini saya cuplik dari berita CNBC Indonesia, yaitu ini pada tanggal 12 Mei 2021, ya beritanya ini muncul di sini. Dan di sini dikatakan bahwa perhatian, Sri Mulyani mau pungut pajak investasi kripto. Jadi, ceritanya begini saudara, kalau Anda itu transaksi di Indonesia sekarang ini, kripto itu tidak dipajaki. Jadi memang kripto ini tuh belum masuk ranah perpajakan. Kalau kita baca artikelnya lebih jauh ya, kita scroll ke bawah di sini, kita lihat kalau ini nih. Ia memastikan bahwa transaksi kripto akan dikenakan pajak, sebab kripto adalah salah satu investasi yang terdapat transaksi pembelian dan penjualan. Ya, jadi pasti ya, ingat ya, pasti dikenakan pajak. Terus hal yang kedua adalah, nih dikatakan, jadi kami sekarang sedang betul-betul mendalaminya. Bagaimana pemajakan itu, yaitu apakah sama seperti penerima penghasilan yang lainnya, tegasnya. Jadi ada dua hal yang pasti saudara, yang pertama adalah yang pasti dikenakan pajak, dan yang kedua adalah ini sedang digodok perpajakannya seperti apa. Kalau kita melihat dari sisi perpajakan di Indonesia ini ada dua macam skema menurut saya ya, pandangan saya ya, ini pendapat pribadi. Yang pertama adalah itu menghitung ikut dalam pajak penghasilan, jadi masuk dalam PPh 21. PPh 21 adalah kalau kita seperti penghitungan gaji begitu. Jadi kalau Anda penghasilannya itu ada bracketnya ya. Kalau penghasilannya sekian itu akan dapat pajaknya berapa persen? 5%. Kemudian di atas itu 10%. Dan yang paling gede adalah itu 30%. Dan kemungkinan besar bisa juga kripto ini akan dikenakan pajak dengan menggunakan progresif PPh 21. Kalau misalkan Anda masuk dana gitu ya, 100 juta ke kripto, kemudian dia menghasilkan dapat profit 50 juta, jadi aset Anda bernilai 150 juta, maka 50 jutanya yang dikenakan pajak. Bisa juga seperti itu, dikenakan 50 jutanya ini dikenakan PPh 21. Atau opsi yang kedua adalah Anda akan dikenakan pajak final dari transaksi yang dilakukan. Jadi setiap kali ada transaksi, itu akan dikenakan pajak final. Mirip seperti kalau kita transaksi saham. Kalau saya pribadi, saya akan lebih memilih itu menggunakan metode yang final, karena itu lebih enak buat kita, para traders itu enak. Coba bayangkan Anda main kripto, trading kripto gitu, keluar masuk tiap hari, kemudian kadang loss, kadang profit, ya tapi kan ngitungnya gimana nanti? Pusing lah. Tiap kali penghasilan SPT harus hitung-hitungan lagi, kurang bayar berapa. Jadi lebih simple itu menggunakan yang mirip dengan saham penghitungannya. Saya sendiri juga sangat setuju dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini, dan menurut saya semakin cepat itu semakin baik, karena bagi kita para traders itu nggak bingung lagi nanti ketika kita melaporkan perpajakannya itu mau pakai metode yang mana, atau mau pakai penghitungannya seperti apa, itu kita nggak ambigu lagi dan lebih clear. Nah, menurut Anda mau pilih yang mana? Karena opsi, tentu saja kalau Anda diberi kebebasan, mungkin nggak mau bayar pajaknya. Tapi ini nggak mungkin, saudara. Jadi karena pasti sudah akan diharuskan membayar pajak. Jadi menurut Anda pilih yang mana? Mau PPh 21 atau mau yang final? Tulis komentar di bawah ya. Ada satu hal yang saya ingin garis bawahi lagi, saudara, bahwa transaksi di cryptocurrencies ini itu sifatnya nggak bisa hilang. Dalam arti begini, track record pembelian dan penjualan itu nggak bisa hilang. Jadi, karena semuanya itu kan terrecord di dalam blockchain. Jadi, kalau misalkan di konvensional, dalam arti perbankan atau di transaksi antar perusahaan yang menggunakan pencatatan pembukuan menggunakan, let's say, kertas, itu kan bisa hilang. Kalau mau melenyapkan, let's say lagi nih lah, mau melenyapkan barang bukti, itu ya tinggal dibawa kertasnya ke krematorium, dibakar begitu, dihabiskan semuanya, nggak ada barang buktinya. Kalau kripto kan nggak bisa begitu, karena semuanya ada blockchain, dan itu bisa ke-track. Sampai Anda 7 turunan pun, itu bisa ke-track apa yang dilakukan sekian ratus tahun sebelumnya itu, nanti ya, misalkan ya, itu akan ke-track gitu ya. Jadi 7 turunan pun ke bawah itu, apa yang dilakukan oleh para ancestor kita itu masih akan bisa ke-track begitu, akan bisa hilang di jaringan blockchain itu. Poin saya begini,
Ini buat mereka-mereka yang suka menggunakan blockchain untuk kepentingannya yang tidak baik, contohnya untuk nyuci uang, untuk hal-hal korupsi, untuk hal-hal misalkan yang buruk. Nah, itu hati-hati. Memang yang kelihatan mungkin hanya alamat walletnya saja tanpa ada nama actual atau pemilik yang pemiliknya siapa begitu. Tetapi itu semua kan terlacak. Kalau misalkan ada dana masuk ke rekening bank kita gitu dari transaksi kripto, itu semua kan juga tetap bisa dilacak. Ini adalah pendapat saya, saudara, dan kalau Anda memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom di komentar di bawah, kita bisa diskusi di situ. Dan terima kasih, saudara, atas perhatiannya, dan saya ucapkan salam sukses buat Anda, dan cuan selalu. Take me to